kerjasama ini luar biasa, di mana Asia dimulai dari Tiongkok itu membuka suatu hubungan ya. Hari ini kita ada suatu conference yang dilaksanakan kerjasama antara Pradi dengan Loasia. Ya. Ini Presiden Ivan itu adalah Presiden Loasia. Loasia ini adalah satu organisasi hukum advokat yang ada di Asia Pasifik ini. Ya. Jadi kerjasama ini mengambil topik Belt and Road Initiative yang khusus mengenai employment, suatu perburuan. Jadi saat ini pertama kali kerjasama dibuat di Indonesia. Hadir di sini ada 11 negara, ya, 11 negara. Ada beberapa lawyers, dan banyak juga pakar hukum yang ada di sini. Dan dari luar negeri saja jumlahnya hampir 36 orang dari luar negeri, di samping juga peserta dari dalam negeri. Ketua panitia ada di sini, Johannes Taitapi dan Nixon, ya, kita ada bersama-sama di sini. Saya diundang di sini adalah sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tadi saya bicara itu sebagai Wakil Menteri. Karena apapun kita sekarang ini berupaya untuk menjalankan semua misi dan pemikiran asal cita yang dibawa oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya, jadi kerjasama ini luar biasa, di mana Asia dimulai dari Tiongkok itu membuka suatu hubungan baik di infrastruktur ya maupun perdagangan, mulai dari Silk Road dulu dari Cina sampai ke negara-negara Eropa maupun ke Asia termasuk Indonesia. Dan salah contoh yang sudah terjadi adalah mengenai kereta api cepat Jakarta dan Bandung, dan juga proyek-proyek di Morowali. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi Indonesia, dan kita dengan ada acara ini juga menghitung para investor untuk bisa masuk di Indonesia. Dan Pradi juga memperhatikan hal itu, dan ini pasti berakibat mengenai soal keburuhannya. Nah, di sini dibicarakan bagaimana aspek-aspek keburuhan yang ada di sana. Gitu ya. Jadi saya kira tadi Presiden. It's a great pleasure to be here in Jakarta, and we really benefited from the comments and the insights of the Honourable Minister. Loasia is very happy to return to Indonesia after 2012, and this is an important conference and theme because it has to do with the economic rule of law principles. So how are we going to trade more? How are we going to engage more? And what are the role of lawyers moving forward in fostering both and increasing a stable system as far as trade is concerned, which is the Belt and Road Initiative aspect, and the very important aspect of workers' rights in this new emerging economy. That is why we have brought together the employment law team and the BRI committees. So this is a very important event for us in Croatia, and we're delighted to be here in collaboration with Pradi, and I think it gives a tremendous opportunity for lawyers in the region, both in Indonesia and in the 11 other jurisdictions which are represented at this conference to deliberate, discuss and take home fresh insight. Thank you. Jadi gitu ya. Jadi memang Pradi sekarang ini kerjasamanya tidak hanya kita konsentrasi untuk Indonesia saja, tapi kerjasama kita itu memang internasional, go internasional ya. Baik kita mungkin juga where is the conference?
Hanoi. Hanoi is the annual conference in October. Di Oktober juga nanti kita akan melakukan satu ada konferensi tahunan di Hanoi. Jadi setiap tahun kita juga berhadir bersama dengan beberapa internasional, termasuk IDA juga ya, International Bar Association. Nanti itu kalau salah di Toronto, ya. Pola juga ada di India, di New Delhi. Jadi itulah peran-peran di sini ya, makanya saya sebagai menteri juga memberikan dukungan kuat karena itu sangat bermanfaat buat perkembangan Indonesia. Ada pertanyaan? Kita lagi tahun UHAP. Nah ini mungkin masukan dari ini akan diusulkan juga gitu dengan anak dari Asia. Ya, secara UHAP mungkin tidak spesifik dibicarakan, tetapi kita sekarang ini menyambut baik karena biar bagaimanapun kan negara kerjasama kita dengan negara lain harus dijaga. Nah, seiring perkembangan ekonomi, perkembangan perdagangan, pasti semuanya diikuti dengan perkembangan hukumnya. Jadi ketika nanti kerjasama antara Cina dengan Indonesia itu mati, Cina, Indonesia, negara-negara lain ada di sini, maka aspek-aspek hukum yang ada di sana itu harus dibicarakan. Jadi kita one step ahead gitu. Satu langkah di depan, ada perkembangan hukum, ada perkembangan ekonomi, pasti perkembangan hukum ikut, kan? Seperti contoh banyak AI, ya kan? Artificial Intelligence, gitu. Nah itu juga harus dipelajari. Nah, kaitannya dengan hukum perburukan supaya terlindungi semua para karyawan buruh di Indonesia juga dengan adanya perkembangan perdagangan dan infrastruktur. Ya, bisa dibilang harus balance ya Pak ya? Ya harus balance ya kan. Jangan sampai ekonomi berjalan tapi perburuannya usaha. Kita harus melindungi juga buruh-buruh yang ada di Indonesia. Ya, yang masalah Indonesia yang mungkin belakangan ini telah didiskusikan di Indonesia ini apa? Oh baik sekali. Jadi setiap tahun kita harus membicarakan ini. Selain di annual conference, ini tahunan juga ada spesial conference seperti ini pembahasan. Nah, salah satu ini pembahasan. Biasanya juga ada pemanya mengenai soal investasi. Ya, itu selalu dibicarakan. Nah, data protection yang saya katakan tadi di pendapat saya. Itu mereka ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi coba suatu contohnya ada dispute resolution. Karena dispute resolution kan banyak persoalan-persoalan. Nah itu yang dibicarakan di sini. Jadi kita lawyer Indonesia ini tidak ketinggalan zaman. Kita harus curious gitu, ya, supaya bisa melindungi aspek bisnis dan sebagainya. Di sisi politik Pak. Ya, oke ya.